Nama saya Talita Syarifarendra, NIM 1661067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Perbandingan antara metode langsung dan tidak langsung pada penyelesaian numerik persamaan linear Klein-Gordon menggunakan jaringan fungsi radial basis. Ada 4 pokok bahasan utama pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, kemudian pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan, meliputi beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang. Persamaan Klein-Gordon dinyatakan sebagai persamaan diferensial parsial order 2 dengan variabel bebas U merupakan suatu fungsi gelombang pada posisi X dan pada waktu T, di mana X dan T merupakan variabel-variabel tak bebas. Salah satu metode numerik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan Klein-Gordon adalah jaringan syaraf tiruan. Salah satu jenis jaringan syaraf tiruan adalah jaringan fungsi radial basis, yang mana dibagi menjadi metode langsung dan juga metode tidak langsung. Allah telah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya adalah yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran dari Allah untuk memilih pilihan yang paling baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya akan mengaplikasikan perintah Allah tersebut dengan cara membandingkan kedua metode untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dalam menyelesaikan solusi numerik persamaan linear Klein-Gordon. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian Maidui dan Trancong yang menjelaskan bahwa metode jaringan fungsi radial basis itu meliputi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kemudian pada penelitian Nur Aini 2018 yang mengkaji tentang solusi numerik persamaan linear Klein-Gordon menggunakan metode jaringan fungsi radial basis ini menggunakan parameter yang digunakan oleh penelitian Iqbal dan kawan-kawan tahun 2010, yang mana penelitian Nur Aini ini menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan metode langsung. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk membandingkan bagaimana solusi numerik metode langsung yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya dengan metode jaringan fungsi radial basis tidak langsung. Adapun untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana penyelesaian numerik persamaan linear Klein-Gordon menggunakan metode jaringan fungsi radial basis tidak langsung, dan yang kedua adalah bagaimana perbandingan hasil penyelesaian numerik dan galat dari persamaan linear Klein-Gordon menggunakan metode jaringan fungsi radial basis langsung dan tidak langsung. Berikut adalah tujuan penelitiannya. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai tambahan pengetahuan, sebagai literatur penunjang, dan juga sebagai perbandingan dengan metode yang lain. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan parameter yang digunakan oleh Iqbal dan kawan-kawan tahun 2010 sebagai berikut. Kemudian untuk metode penelitian pada penelitian ini untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama yaitu dengan cara mendiskretkan persamaan linear Klein-Gordon dan juga kondisi awalnya terhadap waktu menggunakan metode beda pusat implisit. Kemudian selanjutnya mengaproksimasi persamaan tersebut beserta kondisi batasnya menggunakan jaringan fungsi radial basis tidak langsung. Kemudian menghitung solusi U1 dengan cara menentukan koefisien bobotnya terlebih dahulu. Kemudian menghitung solusi U2 sampai UN-1. Untuk menyelesaikan rumusan masalah yang kedua yaitu dengan cara mensimulasikan persamaan linear Klein-Gordon menggunakan jaringan fungsi radial basis tidak langsung, kemudian menghitung errornya dengan membandingkan solusi numerik dari kedua metode tersebut. Pokok bahasan yang kedua yaitu kajian pustaka meliputi beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama yaitu persamaan Klein-Gordon, yang kedua yaitu solusi analitik dari persamaan linear Klein-Gordon yang parameter tersebut nantinya akan digunakan untuk simulasi di bab 2. Kemudian 2.3 yaitu jaringan fungsi radial basis. Kemudian yang keempat yaitu fungsi hampiran menggunakan jaringan fungsi radial basis yang mana meliputi metode langsung dan tidak langsung. Yang kelima yaitu metode beda pusat, dan yang keenam adalah error atau galat. Pokok
bahasan yang ketiga yaitu pembahasan meliputi beberapa subbab sebagai berikut. Perlu diperhatikan pada bab sebelumnya itu menggunakan indeks dimulai dari 1, namun pada bab ini dimulai dari n sama dengan 0 untuk memudahkan menggunakan simulasi menggunakan program Python. Berikut merupakan solusi persamaan linear Klein-Gordon secara umum dengan kondisi awal dan kondisi batasnya sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mendeskripsikan persamaan tersebut menggunakan metode pada pusat implisit orde 2 sebagai berikut, yang mana menjadikan O itu merupakan fungsi yang hanya bergantung pada variabel X saja, sehingga penulisan U dalam kurung X selanjutnya hanya akan ditulis U saja. Persamaan 3.6 inilah persamaan yang nantinya akan dibentuk untuk N sama dengan 0, 1, dan selanjutnya. Kemudian untuk diskretisasi kondisi awal, untuk kondisi awal yang pertama yaitu pada saat T sama dengan 0, oleh karena itu U-nya berindeks 0 dengan pangkat bertanda kurung itu merupakan indeks dari variabel tersebut. Untuk kondisi awal yang kedua yaitu dengan metode didiskretisasi dengan menggunakan metode implisit pada pusat orde 1 sebagai berikut. Untuk mencari solusi U1, maka persamaan 3.6 dibentuk untuk N sama dengan 0, kemudian disubstitusi nilai U0 dan U-1. Langkah selanjutnya yaitu aproksimasi. Berikut adalah fungsi hampiran, turunan hampiran kedua, pertama, dan juga fungsi aslinya, di mana Wn dan Wn plus 1 itu merupakan konstanta dari integral. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi basis yaitu fungsi multikuadrik, sehingga H1 dan H2-nya diperoleh sebagai berikut. Persamaan 3.9 tadi mengandung variabel X yaitu pada U dan UXX, oleh karena itu diaproksimasi menggunakan persamaan 3.10 dan 3.12 sebagai berikut, lalu dikelompokkan dan dimisalkan. Kemudian untuk kondisi batasnya diaproksimasi menggunakan persamaan 3.12. Kemudian persamaan 3.13, 3.14, dan 3.15 tadi dibentuk menjadi persamaan linear. Selanjutnya persamaan 3.17, 3.16, dan 3.18 berturut-turut ditulis lalu dibentuk matriks untuk mempermudah mencari solusi bobot W. Solusi bobot W di sini yaitu faktor W dicari terlebih dahulu, lalu kemudian disubstitusi pada persamaan 3.12 sehingga menghasilkan solusi U1. Untuk solusi U2 di sini sedikit berbeda, yaitu pada ruas kanan kalau untuk mencari solusi U1 itu menggunakan nilai awal, namun kalau untuk mencari solusi U2 di sini menggunakan solusi sebelumnya yaitu U1 dan U0. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya sama seperti mencari solusi U1, yaitu dengan cara mencari nilai bobot W2-nya terlebih dahulu lalu disubstitusi pada persamaan 3.12. Selanjutnya untuk persamaan untuk solusi U3, U4 dan selanjutnya diperoleh dengan cara yang sama seperti mencari solusi U2. Selanjutnya yaitu simulasi. Simulasi di sini saya menggunakan parameter yang digunakan oleh Iqbal dan kawan-kawan tahun 2010, yaitu dengan alfa min 1, beta sama dengan min 1, gamma sama dengan 0, dan fungsi f sama dengan 0, di mana t mulai dari 0 sampai 3 dengan jarak 0,01 dan delta x nya 0,1571. Langkah pertama seperti yang sebelumnya yaitu diskretisasi menggunakan metode pada pusat implisit orde 2, yang mana persamaan 3.28 nanti adalah persamaan yang nantinya akan dibentuk untuk N sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Kemudian untuk kondisi awalnya, kondisi awal yang pertama yaitu untuk T sama dengan 0 maka U-nya juga berindeks 0. Kemudian untuk kondisi awal yang kedua yaitu didiskretisasi menggunakan metode pada pusat implisit orde 1. Kemudian untuk mencari solusi U1 persamaan 3.28 tadi dibentuk untuk N sama dengan 0, lalu disubstitusi untuk U0 dan U-1. Lalu untuk kondisi batasnya, kondisi batas kiri dan kanan juga dibentuk untuk N sama dengan 0. Lalu persamaan 3.31
diaproksimasi menggunakan persamaan 3.10 dan 3.12, lalu dikelompokkan dan dimisalkan. Kemudian untuk kondisi batasnya juga diaproksimasi menggunakan persamaan 3.12. Selanjutnya persamaan 3.35, 3.34, dan 3.36 dibentuk menjadi persamaan linear lalu dibentuk menjadi matriks sehingga menjadi sebagai berikut. Perlu diperhatikan di sini bahwa X yang saya gunakan di sini ada 11 titik karena pada penelitian sebelumnya yaitu Nur Aini juga menggunakan X sebanyak 11 titik. Karena X-nya 11 titik yaitu mulai dari 0 sampai 10, maka C-nya di sini yaitu M-2 11 dikurangi 2 yaitu 9 mulai dari C0 sampai C8, sehingga matriks untuk mencari nilai bobot W1 yaitu vektor W didapatkan sebagai berikut. Kemudian nilai W yang telah diketahui tadi disubstitusi pada persamaan 3.12 sehingga menghasilkan solusi U1 yaitu pada saat T sama dengan 0,01. Selanjutnya untuk mencari solusi U2, yang membedakan adalah pada ruas kanan tidak lagi menggunakan nilai awal melainkan menggunakan solusi sebelumnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya sama seperti mencari solusi U1 yaitu dengan cara mencari nilai bobot W2 terlebih dahulu lalu kemudian disubstitusi pada persamaan 3.12 sehingga menghasilkan solusi U2 yaitu pada saat T sama dengan 0,02 sebagai berikut. Untuk U3, U4 sampai U selanjutnya dicari solusinya dengan cara yang sama seperti mencari solusi U2 yaitu dengan melanjutkan substitusi untuk N sama dengan 2, 3 sampai 300. Keseluruhan solusi U pada T dari 0 sampai 3 menggunakan program Python ditunjukkan pada grafik sebagai berikut. Grafik tersebut dapat dilihat bahwa solusi U itu semakin bergerak naik seiring bertambahnya waktu. Selanjutnya yaitu analisis Galat. Berikut merupakan perbandingan dari keseluruhan solusi untuk solusi numerik metode langsung, metode tidak langsung, dan juga solusi analitik pada T mulai dari 0 sampai 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Berikut merupakan tabel perbandingan solusi numerik metode langsung dan tidak langsung jaringan fungsi radial basis terhadap solusi analitik pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Kolom ke-6 itu merupakan galat dari metode langsung dan kolom ke-7 merupakan galat dari metode tidak langsung. Dapat dilihat bahwa galat dari metode tidak langsung memiliki nilai yang lebih kecil daripada galat dari metode langsung. Oleh karena itu, solusi metode tidak langsung memiliki solusi yang lebih mendekati solusi eksak. Solusi kedua metode numerik dengan solusi eksak pada saat T sama dengan 1 digambarkan sebagai berikut, di mana grafik berwarna merah itu merupakan solusi eksak, grafik berwarna biru merupakan solusi numerik metode langsung, dan grafik berwarna hijau merupakan solusi metode tidak langsung. Untuk ketiga grafik tersebut jika dibandingkan sebagai berikut. Pada saat T sama dengan 1 dan ini untuk pada T sama dengan 3. Dapat dilihat dari grafik ini dan grafik-grafik sebelumnya bahwa grafik dari metode tidak langsung yaitu yang berwarna hijau itu lebih mendekati grafik dari solusi eksak yaitu yang berwarna merah daripada grafik numerik metode langsung yaitu yang berwarna biru. Oleh karena itu, grafik metode tidak langsung solusi dari metode tidak langsung lebih mendekati solusi eksak. Ini merupakan grafik dari error pada metode tidak langsung dan metode langsung. Dapat dilihat bahwa sum square of errornya pada metode tidak langsung itu lebih kecil, nilainya lebih kecil daripada error dari galat metode langsung. Oleh karena itu, solusi numerik dari metode tidak langsung itu memiliki solusi yang lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu fungsi U adalah fungsi gelombang pada posisi X dan juga pada waktu T, yang mana solusi tersebut semakin bergerak naik seiring bertambahnya waktu. Kemudian
Yang kedua adalah solusi numerik menggunakan metode jaringan fungsi radial basis tidak langsung itu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode jaringan fungsi radial basis langsung. Sekian presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.